had my choice, I would choose you every time. I would choose you every time. If I had my choice, I would choose you every time. And that's why to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Take it, Rachel. To worship you I live. To worship you I live. To worship you.
to tell me that my joy is in money. The world tried to teach me that I can do it on my own. Oh, the world tried to show me you're not who you say you are. But now I know better. I know better. To know you are God. To know you are good. I know you are God. I know you are good. I know you are God. I know you are good. I know you are God. 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 So much better. I know you are God. You're so much better. I know you are God. You're so much better. I know you are God. You I know you are God. I know you are God. I know you are God. I know you Hallelujah, Jesus. Oh, sometimes that's all we can say. We declare. Awake my soul and sing. Yeah. Breath of my soul, life in my bones. You're the breath in my soul, the life in my bones. breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the breath in my soul, life in my bones. You're
the only one I want to know. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the only one. I wanna know you, Jesus. I wanna know you more. I wanna know you, Jesus. You're the only one. First in my heart, of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. Take a deep breath. Pause. Exhale. That simple action is a connection to God. He breathed into man, and man became a living soul. No, you don't get it. He molded man from ground and said, animals he called from the ground and the sea. With just the power of his speech, his words, he formed a world no one has ever seen. But with man, with us, he gave us his exhale, his breath. His breath would inspire scripture, which makes sense because he is the living word. His breath is in us. His spirit hovers over us, reminding us of him, reminding us of our creator, reminding us of the one that molded us as the best sculpture he's ever made. The one that he decided was worthy to have his breath, to have his spirit. Breathe. That's the exhale of God. Inhale his spirit and exhale. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You must have been pleased to put your image on me. You must have been pleased. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya percaya kita yang boleh ambil bagian di malam hari ini adalah orang yang diberkati. Dan saya mengajak setiap kita yang boleh ambil bagian di doa malam hari ini untuk kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya kita akan dilawat dan mengalami hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Karena pertolongan Tuhan kami ada sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, layakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara Tuhan di malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku,
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah
Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terujur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
Hai HCC Family, kembali lagi di program doa malam hari ini. Saya berdoa sungguh supaya kiranya setiap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, kuat, dan senantiasa agar kita semua saling menguatkan satu sama lain. Saya tahu hari-hari ini, belakangan ini tidak mudah untuk setiap kita melewati hari demi hari. Tapi saya percaya sungguh apabila kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan, saya yakin percaya kekuatan, kedamaian, dan apapun yang kita perlukan, Tuhan sudah menyediakannya dan Tuhan akan menyatakan segala sesuatu kebaikannya. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan di malam hari ini, mari setiap kita yang rindu mendengarkan dan yang rindu belajar, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya apapun yang sedang kami alami, sedang kami gumuli, yang sedang kami jalani hari-hari ini, mari Tuhan, biar Engkau saja yang bersama dengan kami. Engkau menggandeng setiap tangan kami. Engkau memeluk erat setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sebab kami perlu Tuhan. Kami perlu Yesus dalam kehidupan kami. Kami perlu kuasa Tuhan dan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani, menghadapi hari-hari belakangan ini Tuhan. Bahkan selamanya kami perlu Yesus. Bapa, malam hari ini kami mau belajar firman, mau merenungkan firman, dan karena kami rindu untuk mengenal Tuhan, mengetahui apa yang sudah Tuhan depositkan di dalam firman. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar, dan setiap kami yang mau belajar, mari Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Yes. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan online doa malam. Welcome home dan enjoy the service. Malam hari ini saya akan menyampaikan isi dari firman Tuhan, dan saya tahu setiap firman yang disampaikan oleh para hamba Tuhan di rumah ini bukan karena berpendidikan, bukan karena sarjana teologi, bukan. Semuanya karena Tuhan Yesus memberikan hikmat dan pewahyuan. Dan lebih penting lagi adalah para hamba-hamba Tuhan yang giat dalam belajar firman Tuhan. Oke. Setiap kita yang rindu masuk dalam hadirat Tuhan, kita memerlukan keberanian untuk masuk di dalamnya. Karena kenapa? Ya, kita adalah manusia yang tidak luput dari segala kesalahan. Tapi jangan biarkan iblis mengintimidasi apapun. Kebodohan apapun yang pernah kita lakukan, kesalahan apapun yang pernah kita lakukan. Jangan biarkan iblis mengintimidasi itu. Tapi marilah masuk dengan keberanian, karena kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Karena sebab itu, mari beranikan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka menuduh segala sesuatu kesalahan yang pernah kita lakukan. Tuhan kita gak pernah mengintimidasi.
tapi iblislah yang sering mengintimidasi melalui pikiran-pikiran yang masa lalu, yang kesalahan yang pernah kita lakukan, kegagalan yang pernah kita alami. Iblis mencoba untuk mengintimidasi kita melalui hal-hal tersebut. Itu sebabnya di hari ini, kali ini saya akan membawa tema dengan judul Dialah Pembelaku yang Adil. Katakan amin. Kita semua percaya Yesus Kristus adalah Tuhan kita, pembela kita yang maha adil. Katakan amin. Dan saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Dengan peringkop perempuan yang berzina. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mari kita sediakan Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan agar perenungan ini dapat kita pelajari bersama. Bukan hanya saya yang menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan rema dan pewahyuan khusus dari Tuhan Yesus sendiri. Amin. Mari kita belajar. Yohanes 8 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, 'Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?' Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi ini hal yang menarik, ini hal yang sangat menarik. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, 'Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.' Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, 'Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?' Jawab wanita itu, 'Tidak ada, Tuhan.' Lalu kata Yesus, 'Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.' Amin untuk firman Tuhan. Nah, dia dengan judul Dialah Yesuslah Pembela Kita yang Adil, dengan peringkop perempuan yang berzina, perempuan yang kedapatan berzina. Dia adalah Tuhan yang bukan hanya membela kita saat kita goyah, bahkan ketika ada orang yang terlanjur jatuh dalam dosa, atau gagal usahanya, atau rumah tangganya, Tuhan tidak akan membuang orang tersebut. Amin. Segagal apapun Bapak Ibu Saudara, sesalah apapun Bapak Ibu pernah melakukan hal kesalahan,
Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Jika Yesus jika Yesus adalah pembelaku, kepada siapa kita harus takut? Kepada siapa kita harus takut? Sebab Tuhanlah yang maha besar, maha adil. Dialah pembela kita, Yesus Kristus. Dan saat ini saya akan membahas saya akan ekspositori firman Tuhan dari Yohanes 8 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Ayat pertama, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Yesus itu adalah Tuhan dan Guru. Itu sebabnya biblical sekali ketika Tuhan datang, duduk, dan mengajar. Dia suka sekali mengajar karena dia juga adalah guru kita, bukan hanya Tuhan. Ayat 2 berkata, seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Masih rindukah kita untuk datang kepada Tuhan dan diajar sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Apabila kita sudah malas datang kepada Tuhan, bukan berarti kita datang cari Tuhan ke surga, tidak. Tuhan selalu bisa kita jumpai melalui doa dan firman-Nya. Itu sebabnya firman Tuhan perlu kita baca setiap saat, setiap hari, agar kita mengerti benar apa yang mau Tuhan sampaikan, masa depan apa yang sudah Tuhan sediakan, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya, mari hari ini kita adalah anak-anaknya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan agar Tuhan mau duduk dan mengajarkan setiap kita. Di dalam Tuhan, kita selalu dididik ke jalan yang benar. Kita digembalakan menuju padang gurun yang berumput hijau, dan kita dibawa ke aliran air yang tenang karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saya yakin dan percaya benar, dan kita semua perlu yakin dan percaya kepada Yesus bahwa kita ada di dalam track yang benar apabila kita mengikuti Yesus. Karena Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan demikian kita digembalakan Yesus, kita dibawa menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Bukan berarti hidup kita, bukan berarti ikut Tuhan tidak ada susahnya. Justru ikut Tuhan, firman Tuhan berkata, sangkal diri, pikul salib. Kita perlu menyangkal diri kita, siapa diri kita sebenarnya. Dan kita perlu memikul salib itu. Kenapa? Tetapi ikut Tuhan selalu menyenangkan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, percayalah, di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada susahnya. Tapi kita punya kepastian. Di dalam Tuhan kita selalu happy, selalu disenangkan, selalu dikenyangkan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Wah, setiap kita tahu bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah mereka the troublemakers. Mereka yang selalu mencari kesalahan setiap orang. Bahkan Tuhan, mereka mencari kesalahannya. Mari kita baca kembali. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Setiap orang-orang yang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu senang sekali mempertontonkan hal yang salah, dan mereka hanya ingin memperlihatkan kesalahan apa dari hidup orang itu seperti yang mereka mau aja. Bukan kebenaran utuh, tapi hanya dipertontonkan kesalahannya. Karena kenapa? Karena seperti yang kita ketahui dalam firman Tuhan, bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka tidak hidup dalam Tuhan. Mereka hanya mencari apa yang membuat mereka senang, dan mereka tidak mempertontonkan kebenaran secara utuh. Apa yang perlu kita pelajari dari para ahli Taurat dan orang Farisi ini? Yang pertama, jangan terkecoh dengan apa yang nampak di mata. Ada orang-orang tertentu yang kelihatannya tahu banyak firman, tapi nggak punya kasih. Ada banyak banget. Begitu banyak orang yang tahu firman, dia sampaikan firman Tuhan, dia tahu detail, dia hafal per ayat dan kitabnya dia hafal. Tapi kekeringan kasih. Orang-orang yang tersebut tidak ada, bukan keseluruhan, tidak, tapi ada orang yang kenal firman, tahu firman banget, tapi kemarau akan kasih. Nah, dari mana kita dapat tahu jenis sebuah pohon? Dari mana kita tahu jenis sebuah pohon? Saya bukan ahli tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, tapi setiap saya melihat sesuatu pohon, saya nggak akan tahu itu pohon apa sampai saya lihat buahnya. Yes, katakan amin. Kita kecuali yang memang orang tahu, oh ini pohon ini, oh ini pohon ini, ini pohon ini. Buat saya, tumbuh-tumbuhan adalah hal yang kurang saya mengerti. Nah, Tuhan juga ingin tahu, bahkan orang-orang sekitar kita, mereka akan tahu siapa kita dari buah apa yang kita hasilkan. Jadi pastikan hari ini, mulai hari ini, mari kita sama-sama bertobat dan menjadikan pribadi kita cerminan Yesus Kristus dan memiliki buah yang enak untuk dinikmati banyak orang. Amin. Nah, kita harus membaca dan belajar firman Tuhan. Tapi yang Tuhan cari dari segala sesuatu pohon adalah buahnya. Yang utama adalah kasih. Nah, Tuhan Yesus pun mengajari setiap kita, murid-muridnya, anak-anaknya, bagaimana berurusan dengan seorang pendosa, tapi Tuhan
sangat dipusingkan dengan orang-orang yang sok suci sebenarnya. Jadi setiap kita semua mari kita ingat siapa kita sebelumnya saat kita diselamatkan. Kita adalah para pendosa yang diselamatkan, ditebus oleh darah yang mahal di atas kayu salib. Tapi Tuhan mengajari kita bagaimana kita berurusan dengan orang-orang yang mungkin di sekitar kita masih ada yang melakukan kesalahan, bahkan berbuat dosa. Tapi Tuhan dibuat pusing. Tuhan ruwet banget nih sama orang-orang yang sok suci sebenarnya. Orang-orang para ahli Taurat adalah orang-orang yang berjubah agama. Padahal mereka troublemakers. Hanya saja berjubahkan agama. Padahal mereka adalah troublemakers yang sesungguhnya. Nah, itu sebabnya kita jangan lagi menjadi keduanya. Kita jangan jadi pendosa dan kita jangan menjadi orang yang sok suci. Tapi mari kita lakukan apa yang menjadi perintah dan yang menjadi keharusan bagi anak-anak Tuhan. Mari kita lakukan dengan penuh kasih. Kenapa sih kita nggak boleh melakukan itu lagi? Karena kita udah ditebus sama darah Yesus yang mahal banget. Darah Yesus tuh mahal sekali. Harta di bumi, di sorga, dimanapun dunia ini yang kita miliki. Misalnya kita membayar itu semua, nggak bisa. Yesus sudah menyelesaikannya dengan darah yang tak terhitung harganya sama ukuran manusia. Amin. Mari kita baca ayat yang keempat. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina. Saudara merasakan kejanggalan setiap membaca firman ini? Apakah Bapak Ibu Saudara merasakan kejanggalan? Setiap saya membaca ini ya saya hanya membaca. Tetapi ketika Yesus menuntun saya untuk menyampaikan firman ini, saya merasakan ada something yang off, something hidden, tersembunyi. Di manakah itu? Mari kita baca. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Perempuan ini ditempatkan di tengah karena berbuat zina untuk dipertontonkan, bahwa menyatakan bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini menyatakan bahwa dia salah. Dia yang di tengah itu punya dosa. Dia itu pendosa. Orang yang ditempatkan di tengah untuk diolok-olok dan dicaci maki mungkin. Bahkan akan dilempari batu. Orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ini melakukan hal demikian untuk menutupi setiap kesalahan mereka. Apakah mereka orang berdosa dan yang tidak pernah melakukan kesalahan? Yes, mereka memiliki kesalahan yang berbeda dari wanita tersebut. Tapi ya, itulah mereka. Mereka hanya menempatkan wanita tersebut di tengah untuk sebagai tontonan orang berdosa. Dia melakukan persetubuhan, wanita ini melakukan persetubuhan dengan seseorang. Pastinya berbuat zina adalah tindakan dua orang melakukan hubungan intim dengan lawan jenis. But
Where is the man? Kemana laki-lakinya? Pernahkah saudara bertanya hal demikian dalam hati? Saya pun baru Tuhan ingatkan. Johan, coba baca. Pas saya baca sampai di ayat 4 ini, hati saya bertanya, where is the man? Kemana laki-lakinya? Kenapa tidak dipertontonkan? Bukankah sangat tidak adil hanya menempatkan perempuan saja di tengah-tengah? Laki-lakinya mana? Laki-lakinya mana? Ketika saya membaca ayat ini dan Tuhan berikan hikmat secara detail. Hikmat Tuhan datang, mana laki-lakinya? Bukankah dibutuhkan 2 orang untuk berzina? Memang orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang hipokrit, di mana mereka tebang pilih, mereka pilih kasih untuk hal menghakimi. Mungkin entah ini hanya pikiran saya atau memang ini keadaannya benar adanya. Mungkin saja laki-lakinya ada di antara mereka. Mungkin saja loh ya. Ini hanya pemikiran saya. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang suka banget pilih kasih atau tebang pilih soal menghakimi. Selalu menampilkan yang bukan kebenaran penuh, tapi kebenaran yang hanya mau dilihat orang aja. Contoh, misalnya saya, Johan tuh kayaknya sebenarnya pernah berbuat baik banyak sekali, tapi saya hanya mau tampilkan Johan hanya pernah membelikan saya 1 buah roti. Mungkin kira-kira seperti itu. Hanya kebenaran yang ingin dilihat oleh mereka saja, bukan kebenaran penuh. Nah, mereka selalu tidak pernah menunjukkan semua cerita, selalu potong sebagian saja, supaya hanya itu aja yang dilihat dan supaya orang lain tuh salah paham juga sama si wanita ini. Mari kita baca dan renungkan firman Tuhan setiap saat, agar setiap kita mengerti apa maksud Tuhan, apa ceritanya, apa remanya, apa pesannya, apa isinya, supaya kita dapat mempelajari dengan baik. Nah, orang-orang seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat suka menyalahkan orang agar kesalahannya diabaikan. Tuhan tidak suka banget sama orang tipikal seperti ini. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi tipe seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya menyalahkan orang aja agar kesalahannya tidak terlihat. Amin. Mari kita lanjut ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, untuk mencobai Tuhan maksudnya. Nah, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia, untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kata menulis di keseluruhan Alkitab menggunakan bahasa aslinya yaitu grafo. Tapi untuk ayat ini, ketika Yesus
membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Bahasa aslinya menggunakan kata grafe ini. Kata sambung ya. Kata grafe ini itu satu kalimat, satu kata sambung. KATA biasa, kata GRAPHEINI, kata grafe ini, yang artinya tercatat atau sudah tercatat. Berarti hal yang menarik adalah apa yang Tuhan tuliskan yang sudah tercatat dalam buku kehidupan. Dan mari kita baca ayat selanjutnya, ayat ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ketika Yesus berkata demikian di ayat yang ke-7, ia menghadapi segala situasi dengan tenang. Yesus menghadapi situasi yang demikian dengan tenang. Yesus bangkit berdiri, secara tidak langsung dia menunjukkan bahwa I am the Lord. Akulah Tuhan, akulah pembela yang adil. Secara tidak langsung dengan berdiri gagahnya. Di bahasa Alkitab terjemahan bahasa Inggris berkata he straighten up. Jadi dia menegapkan badannya dengan berdiri tegap gitu di hadapan mereka semua. Ayat 8 dan 9. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat ini ditulis 2 kali, berarti itu adalah penekanan. Sesungguhnya kita harus dalam hati kita harus bertanya, kenapa ini ditulis 2 kali? Apa yang Yesus tulis di tanah? Mungkin sebagian besar dan sebagian dari kita, bahkan semua dari kita bertanya, apa yang Tuhan Yesus tuliskan? Yang Tuhan Yesus tuliskan dengan bahasa aslinya adalah kata grafe ini. Yesus menuliskan the sins of each one of them. Dalam terjemahan bahasa Inggris dicatatkan seperti itu, bahwa Yesus menuliskan setiap kesalahan para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia menuliskan di tanah, karena itu sudah tercatat dalam buku kehidupan. Wow, amazing. Yesus dengan tenang, Yesus tenang aja menghadapi situasinya. Yesus membungkuk, dia melevel dengan seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Dia melevel, dia rindu, dia mau melevel dengan kita, dengan manusia yang sering jatuh dalam dosa, berbuat salah, berbuat dosa. Dia mau melevel sama kita. Dia selalu ada sama kita, karena dia adalah pembela kita yang adil. Amin. Yesus membungkuk dengan menuliskan setiap dosa ataupun kesalahan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Start from the elders, dari yang tua. Bagi setiap kita tahu, ketika kita ada di dalam satu toko yang rame, penuh, padat gitu, pasti ketika kita menjatuhkan sesuatu, mungkin entah itu barang pecah ataupun barang yang tidak mudah pecah, pasti entah kita grogi atau kita malu, pasti kita tinggalin tuh. Dan sebagian besar saya melihat
di satu cerita film rata-rata. Di dalam kerumunan, entah mungkin dia nabrak atau dia mau kabur, berbuat salah. Dalam kerumunan pasti sang pelaku yang pergi terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi inilah para dalang di balik semua kisah ini, di mana ayat 6 berkata, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Yesus tahu segala hal yang terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang akan mereka lakukan dan setelahnya seperti apa. Yesus sangat tahu. Itu sebabnya Yesus menghadapinya tanpa emosi. Dia santai, dia tetap membungkuk. Tanda dia mau melevel dengan manusia-manusia yang berdosa, dengan setiap kita. Ia tidak menanggapi dengan emosi atau banyak bicara, tidak. Tapi ayat 9 mau berkata bahwa setiap troublemakers selalu hilang duluan. Tenang Bapak Ibu Saudara, jika ada troublemakers dalam lingkup kehidupan, bisnis, usaha, pekerjaan, karir, apapun itu, troublemakers selalu hilang duluan. Troublemakers selalu di kick out duluan sama Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil, dialah pembela yang adil. Mari kita baca ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Yesus bertanya, "Nggak ada yang hukum kamu ya?" Gitu. Itu adalah pertanyaan di mana sang wanita berdosa yang kedapatan berbuat zina ini, mungkin secara visualnya saya, secara pandangan visualnya saya, wanita itu sedang melihat ke tanah dan dia setelah Yesus bicara demikian, dia mungkin melihat sekelilingnya. Iya juga ya, nggak ada. Ayat 11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ayat 11 mengatakan bahwa Yesuslah pembela yang adil. Jadi setiap kita yang tidak berani datang dalam hadirat Tuhan, menghadap Tuhan, mungkin setiap kita belum berani karena masih diintimidasi dengan rasa bersalah di masa lalu, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mari bertobat malam hari ini dan mari mulai lembaran baru bersama Yesus di hari esok. Karena percayalah, Tuhan Yesus adalah pembela dan hakim yang adil. Sebabnya hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan sukacita. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan penuh rasa syukur dan happy banget. Karena apa yang Tuhan tuliskan dan apa yang Tuhan berikan saya melalui hikmatnya dan pewahyuan itu sangat luar biasa. Oh, ternyata Yesus menuliskan setiap kesalahan orang-orang Farisi ya, kayak gitu. Dan ketika Yesus membungkuk, ternyata Yesus mau melevel dengan wanita tersebut. Itu tandanya adalah Tuhan akan selalu ada dalam setiap musim, setiap momen kehidupan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Dan saat ini saya akan berdoa bagi setiap kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari yang luar biasa ini. Biar segala sesuatunya yang kami dengarkan, yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu, yang hamba-Mu sampaikan malam hari ini, biarlah sungguh memberi kekuatan bagi para pendengar,
dan memberi sukacita, kedamaian hati, kedamaian pikiran bagi setiap mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Bapa, kami percaya Engkaulah pembela kami yang adil, Engkaulah hakim yang adil, Engkaulah Tuhan yang selalu ada dalam musim kehidupan kami Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saat ini aku mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu. Aku berdoa bagi setiap mereka yang sakit, Tuhan pulihkan. Bagi yang sedang isolasi mandiri karena terpapar virus COVID-19 ini Tuhan, mari Tuhan, Engkau saja yang memulihkan keadaan mereka. Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memberikan kesehatan bagi setiap kami, agar setiap kami bisa menjalani hari-hari kami seperti biasa. Engkau memberkati juga setiap usaha, bisnis jemaat-Mu Tuhan. Pekerjaan, karir, semua sukses diberkati Tuhan. Dan setiap kami berdoa bagi Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, staf jajarannya. Bahkan juga kami berdoa bagi Kota Palu, di mana tempat kami ada Tuhan, tempat kami tinggal. Kami berdoa sungguh Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menjaga setiap kami. Tuhan selalu memproteksi setiap kami. Dan kota ini akan selalu dalam lindungannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang mendengarkan firman sungguh disegarkan Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman ini Tuhan, sungguh diberikan pembaharuan akal budi setiap hari. Terima kasih Bapa, setiap kami akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Diberkatilah engkau keluar masukmu, berkati keluargamu, berkati istri, suami dan anakmu, berkati pekerjaan, segala sesuatu yang diperbuat dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terimalah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Mari sorak-sorak teriakan amin. Tuhan berkati. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lewat lembah kelam,
Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh